selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, atas semua perbuatan-perbuatan atas hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari lagi Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah ini. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya biarlah pada pagi hari ini kita tetap mengalami perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini dalam situasi-situasi yang mungkin bagi kita tidak mudah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kota kita Surabaya diberkati Tuhan. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi dan kita tahu bahwa semua adalah bagaimana karya Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa dan juga kota kita. Oleh sebab mari kita mulaikan ibadah ini untuk saudara kita sekalian, dan ibadah dipimpin oleh bendahara Koros bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terus kita fokus kepada Tuhan ya, memandang Tuhan karena besar kecintaan Tuhan terhadap kita. Kita menyanyikan satu kor, pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya. Di saat kita merasakan kesusahan, kita merasakan keberatan, kita merasakan kekhawatiran atau ketakutan, biarlah kita terus ingat bahwa begitu besar karunia Tuhan untuk kita menikmatinya. Biar dalam ibadah ini kita banyak boleh memandang kepada Tuhan yang siap memberkati kita. Hanya memenang kita. Dan sebelum hati kita mari kita pandang habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas kami semuanya, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu dan semua kami umat-Mu yang sudah datang ke rumah-Mu, disertai, diberkati, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan saudara sekalian. Di dalam
Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bersyukur kita masih bisa hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan nyanyian di buku nyanyian kita nomor 12. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita. Sedangkan sekalian Allah memujikan kuasanya. Dan ayat yang ketiga, hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria karena selamat yang diberikan, hati kita gembira. Kita nyanyikan dengan bersukaria ayat yang keempat dan kelima. Kita membaca bersama-sama. Pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan
berdiri, tinggal tetap berdiri, kita menyanyikan Kur-kur hari-hari ku lalui bersama Yesus. Tetap kita bersukaria ya, walaupun apa yang kita alami di dunia ini, khususnya di Surabaya ini, tapi kita tetap menyanyi karena hari-hari kita lalui bersama Yesus. Apabila kita sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Melalui persembahan kita, melalui kolektor maupun dengan pembangunan yang ada di tempat ini, kita menyanyikan nyanyian nomor 267. Nyanyian 267 akan setelah nyanyian ini doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Tambubolon.
berikan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan layaknya nyata boleh akan memimpin kita di dalam doa. Iya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati lagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan beri kami waktu bekerja, berusaha, dan pada hari perhentian-Mu saat ini Tuhan kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang bersyukur kepada Tuhan, sebab sungguh kami boleh merasakan bagaimana Tuhan telah menjagai kami semua. Tuhan telah melalukan dari kehidupan kami segala kuasa-kuasa yang jahat yang ingin merampas hidup kami. Tuhan telah menjauhkan dari segala susah mara bahaya sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, walaupun penyebaran virus yang sedang terjadi di negara kami ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami semua sehingga kami tetap bisa bekerja, berusaha, semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur karena ada berkat-berkat Tuhan yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh makan dan minum, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami masih dapat memberi untuk persembahan pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau suci kuduskanlah semua persembahan ini Bapa, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, dalam mereka kembali bekerja, berusaha, mereka kembali berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Hamba minta di dalam nama Yesus Tuhan perintahkanlah berkat-Mu tercurah atas setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan tolong Bapa perekonomian yang kembali di negara ini Tuhan pulihkan. Kami percaya Bapa, Engkau tengadahkan tangan-Mu atas bangsa dan negara ini. Apapun Tuhan yang diusahakan oleh pemerintah, biarlah Tuhan turut campur tangan. Hal-hal yang dilakukan Tuhan untuk kebaikan keadaan bangsa, negara ini dan semua masyarakat, biarlah Tuhan akan memberkati bersama-sama kami semua, warga yang ada, masyarakat yang ada, untuk mendukung apa yang diusahakan oleh pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi perekonomian yang ada di negara ini Bapa. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau lalukanlah segala virus-virus yang ada Bapa. Engkau suci kuduskanlah bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga Bapa udara yang ada boleh kembali bersih dengan pertolongan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Maka kami kembali datang kepada Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua aparat keamanan, apapun yang dikerjakan bagi mereka, berikanlah mereka Tuhan kemampuan untuk mengendalikan segala apa yang dilakukan di negara ini, segala aturan-aturan yang ada, biarlah Tuhan ditegakkan dengan keadilan sehingga mendatangkan kebaikan bagi semua warga masyarakat yang ada di negara ini Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan semua pelayanan bala keselamatan, diberkatilah oleh Tuhan. Ada berapa Tuhan mereka harus mengalami keadaan sakit karena virus ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dan semua para kadet yang ada di Pusdiklat. Mereka meminta dukungan doa dari semua jemaat Tuhan Osis tempat, semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Bapa Engkau lawat mereka hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkanlah mereka Bapa. Biarlah naungan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau melihat berapa waktu yang lalu mereka berjerih lelah untuk melayani sesama kami dengan memberikan makan dan minum. Dan saat ini mereka harus mengalami sakit Tuhan. Engkau yang memperhitungkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan kesembuhan datangnya daripada Engkau. Bapa di dalam surga, kami serahkanlah Tuhan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di tempat ini Tuhan, berkatilah kami semua. Secara khusus anak-anak kami, biarlah Tuhan melawat mereka. Dan juga ada beberapa lansia yang belum juga dapat hadir karena mereka harus ada di rumah dengan aturan-aturan yang ada. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa
Karena mereka juga bisa bekerja, berusaha. Biarlah mereka datang memuji Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka boleh tiap-tiap hari keluar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa. Kami tahu Tuhan, pada saat kami melangkah ke rumah Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan itulah yang menjadi bagian atas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada di tempat kudus-Mu di tempat ini, menyucikan ruangan ini Tuhan. Kau menjauhkan segala virus-virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau naungi kami dengan malaikat-Mu Bapa, dan biarlah kami boleh merasa tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah ini, biarlah Tuhan akan berkati firman Tuhan yang akan dibentangkan Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah roh Tuhan menerangkan kami sekalian firman-Mu, supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami sekalian. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Erwin Nambulon. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Kita menyanyikan satu nyanyian firman berkata, "Aku beserta." Di saat firman Tuhan kita renungkan, ada kekuatan yang baru dari kehidupan kita, dari jiwa kita.
Amin. Silakan saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 7 sampai dengan 10. Saudara yang membacakannya mari kita lihat pembacaan itu. 2 Korintus pasal yang ke-12 7 sampai 10 bilang ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaunkan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah tema, yaitu cara pandang. Ya, temanya yaitu dengan cara pandang. Nah, apa yang disebut dengan cara pandang, saudara sekalian? Waktu kita mendengar kata cara pandang, maka arti dari cara pandang itu adalah penilaian. Penilaian seseorang atau penilaian orang terhadap diri dan lingkungannya. Jadi cara pandang itu adalah penilaian orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya, ya, mempengaruhinya dalam cara berpikir, mempengaruhinya dalam cara bersikap, dan mempengaruhinya di dalam bertingkah laku. Contoh misalnya, kalau saya melihat bunga ini, maka saudara-saudara sekalian, kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Saya akan bilang bahwa bunga ini indah. Mungkin yang lain katakan bahwa oh bunga ini enggak bagus, oh bunga ini begini, bunga ini begini gitu. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, cara pandang itu adalah sebuah penilaian tentang sesuatu yang kita lihat, apapun itu bentuknya. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga bicara masalah, maka saudara-saudara sekalian, banyak cara pandang orang untuk melihat sebuah masalah gitu. Banyak cara orang menilai sebuah masalah. Kalau kita berbicara tentang sebuah masalah, maka kita tahu bahwa masalah itu ada 2. Ada masalah yang dibuat oleh ulah manusia itu sendiri, dan ada juga masalah yang terjadi karena diizinkan oleh Allah untuk kita alami sebagai anak-anak. Alkitab belajar banyak mengajarkan itu, saudara-saudara sekalian. Kita belajar misalnya, contohnya adalah Ayub, ya kan? Ayub, saudara-saudaraku, diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi sebuah persoalan. Tapi ada masalah-masalah juga yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena seizin Tuhan, tapi karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana cara pandang kita untuk melihat sebuah masalah. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena cara pandang seseorang itu dalam melihat sebuah masalah, cara pandang orang untuk menyikapi sebuah persoalan, maka itu sangat menentukan bagaimana sikap dan tindakan mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita belajar tentang sebuah virus corona yang terjadi saat ini, saudara-saudara, berbagai macam cara pandang orang melihat virus ini, saudara-saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa bagaimana kita memandang kejadian ini, bagaimana cara pandang kita melihat kondisi ini, maka inilah yang menentukan bagaimana sikap dan tindakan kita. Mau datang ibadah atau menjalankan ibadah, mau datang melakukan kegiatan untuk Tuhan atau tidak kegiatan Tuhan, mau pergi bekerja tidak bekerja, mau di rumah saja tidak di rumah, semua tergantung bagi kita, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika seseorang memandang masalah itu dalam pola pikir negatif, ya kan? Kalau seseorang memandang masalah dengan cara berpikir negatif,
Maka saudara-saudara sekalian, tidak heran maka ada banyak orang menjadi stres. Kalau kita memandang masalah dengan segi pola pikir negatif, maka banyak orang-orang yang menjadi frustasi. Bahkan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, dampak dari kehidupan kerohaniannya karena memandang masalah dengan segi negatif, maka dia akan mulai meragukan kasih Tuhan, mulai meragukan kebaikan Tuhan. Bahkan pada akhirnya selangkah demi selangkah, akhirnya mundur dan mulai meninggalkan Tuhan. Dan ini sedang terjadi dalam suatu kondisi yang sedang kita alami dengan virus corona yang saat ini, saudara-saudara sekalian. Tapi hari ini kita mau belajar, saudara-saudaraku, untuk kita melihat dengan cara pandang yang benar, dengan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi sebuah kondisi yang sulit, memiliki cara pandang yang berbeda pada waktu kita sedang menghadapi kondisi-kondisi yang menakutkan, sehingga saudara-saudara sekalian, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berpikir positif di dalam menghadapi situasi-situasi kondisi saat ini. Beberapa hari lalu anak saya telepon saudara-saudara sekalian. Dia katakan bahwa 3 hari mereka terombang-ambing dalam sebuah ombak yang begitu besar. Pada hari pertama ombak begitu tinggi, anak saya ini lagi tidur di kamarnya, kayak mandi susu, tidur di hutan kapal. Lalu temannya kasih bangun, kak, bangun, pakai kamu. Kalau kamu semua ombaknya tinggi sekali. Dia cerita kepada kami, 3 hari mereka terombang-ambing dengan ombak yang begitu tinggi dari Belawan menuju ke Surabaya, saudara-saudara sekalian. Tapi dalam pembicaraan itu maka dia jelas dia ketakutan. Tapi cara pandang mamanya kepada dia katakan, percaya Tuhan menyertai kamu, karena tiap hari kami berdoa untuk kamu. Nah itu cara pandang yang berbeda untuk melihat sebuah kondisi yang sulit. Nah sebelum diberkati oleh Tuhan, mari kita coba melihat dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-10. Kita belajar saudara-saudara sekalian bahwa kita melihat pada kondisi-kondisi ini adalah kita melihat bahwa orang sekelas Paulus, ya, orang sekelas Paulus pun sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang berat, ya kan? Kalau sudah baca bagian itu. Nah, firman Tuhan mencatat kepada kita dikatakan demikian bahwa Paulus dikatakan diberi duri dalam daging, ya, diberi duri dalam daging. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, itu menjadi sebuah kondisi-kondisi yang tidak mudah. Karena waktu kita belajar tentang duri dalam daging, maka ada pemahaman-pemahaman yang berbeda yang orang coba melihat tentang sebuah duri dalam daging itu, saudara-saudara sekalian. Ada orang yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit yang dialami oleh Paulus, ya, gangguan kesehatan pada bagian matanya yang lama-kelamaan, saudara-saudara sekalian, membuat Paulus menjadi buta. Tetapi ada juga pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa duri dalam daging yang dialami oleh Paulus itu adalah merupakan sebuah tantangan yang berat yang dihadapinya sebagai pelayan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bahwa 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya itu lalu, tapi Tuhan tidak melalukan itu. Tetapi kita belajar, saudara-saudara sekalian, walaupun sudah dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab penyataan-penyataannya itu, saudara-saudara sekalian, tapi kita belajar bahwa Paulus tidak kecewa. Paulus tidak kecewa ketika dia harus menghadapi masalah yang berat itu. Paulus tidak kecewa pada waktu dia harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit itu, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa Paulus tidak kecewa? Mengapa Paulus tidak marah pada Tuhan terhadap kondisi yang begitu berat dalam hidupnya, saudara-saudara sekalian? Kenapa terjadi? Karena Paulus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sebuah masalah yang dihadapi, ya kan? Dan ini yang membuat Paulus tetap melayani Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana cara pandang Paulus menghadapi sebuah persoalan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sebagai seorang manusia yang masih menginjakkan kaki kita di dalam dunia ini, maka saya mau katakan bahwa persoalan hidup itu gak pernah lalu daripada hidup kita. Kondisi virus-virus corona yang terjadi saat ini, saudara-saudara sekalian, kita gak pernah akan berakhir kapan. Tetapi kita mau melihat dengan cara pandang yang benar dari sikap Paulus memandang sebuah persoalan, sehingga kita pun bisa mengalami kekuatan iman dalam menghadapi setiap pertengahan kehidupan kita. Nah, yang pertama, saya mau baca kita ayat yang ke-7. Mari lihat ayat yang ke-7. Dibilang gini,
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Nah, yang pertama kita belajar saudara-saudara sekalian, bagaimana Paulus memandang masalah itu. Maka Paulus memandang masalah itu sebagai sebuah sarana untuk mengubah karakter. Ya, untuk mengubah karakter. Paulus memandang masalah itu untuk merubah karakter. Kita tahu bersama kalau saudara belajar kisah dari Paulus, saudara-saudara, maka Paulus ini punya karakter yang keras, karakter yang dominan, karakter yang berani, karakter yang tegas. Sehingga kalau kita belajar dari kisah Paulus, maka Paulus itu pernah berselisih dengan seorang nabi Allah juga yang bernama Barnabas. Dia juga pernah menentang yang bernama Petrus, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudaraku, karakter Paulus adalah karakter yang begitu keras. Tetapi kita belajar pada waktu Tuhan menyatakan sebuah masalahnya itu yang dikatakan di dalam daging itu, saudara-saudara sekalian, masalah yang harus dialami oleh Paulus, maka dia melihat, saudara-saudara sekalian, maka masalah-masalah itu membuat dia mengalami sebuah perubahan karakter untuk dia hidup semakin rendah. Sehingga dikatakan dalam ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu pada bagian akhir. Maka dibilang ini, aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis mengajakku supaya apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi selalu diberkati oleh Tuhan, ini yang terjadi. Jadi kita melihat bagaimana cara pandang Paulus yang sangat berbeda untuk melihat sebuah masalah yang dihadapinya, saudara-saudara sekalian. Dia melihat bahwa duri dalam daging itu bukan sebuah tantangan yang berat secara imannya, tetapi dia melihat dalam ayat ke-7 bahwa duri dalam daging itu adalah supaya dia tidak meninggikan diri. Artinya persoalan yang dihadapi oleh Paulus, cara pandang Paulus melihat itu adalah bahwa saya menghadapi sebuah persoalan, saya menghadapi duri dalam daging. Tuhan mau dari masalah ini supaya saya mengalami perubahan karakter dalam diri saya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita lihat pada bagian ini? Kita belajar bahwa kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi sebuah tantangan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita harus diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami situasi-situasi yang sudah dalam diri kita, supaya Tuhan mulai mengubah karakter saudara dan saya. Mungkin apa yang terjadi dengan virus corona yang terjadi saat ini, saudara-saudara sekalian, mungkin manusia di tengah-tengah dunia ini, atau mungkin orang-orang di bangsa ini mungkin sudah mulai lupa kepada Tuhan. Mungkin sudah dengan pekerjaan-pekerjaan yang sibuk, saudara-saudara sekalian, melihat tidak ada lagi waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin namanya keangkuhan itu yang mulai menyatakan tanpa Tuhan, tanpa ibadah, tanpa baca firman pun saya bisa bekerja. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini perlu namanya perubahan karakter. Supaya apa? Supaya kita hidup untuk tunduk kepada Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, saya nggak tahu apa yang dalam hidup kita. Tetapi mari kita coba melihat sebuah masa dalam cara pandang positif. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, persoalan apapun kita hadapi, mungkin kadang-kadang ekonomi mulai sulit, kita mulai belajar untuk melihat bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan mau supaya saudara saya mulai hidup dalam sebuah kerendahan hati, hidup dalam sebuah ketundukan kepada Tuhan, hidup untuk melihat mana waktu-waktu beribadah kepada Tuhan, mana waktu-waktu untuk bekerja bagi Tuhan, mana kita waktu bekerja untuk kehidupan kita. Paulus bilang, supaya aku tidak menjadi karena penyataan yang luar biasa itu. Paulus itu banyak sekali diberikan penglihatan yang luar oleh Tuhan. Tapi Tuhan harus beri dia dalam daging supaya dia tidak menjadi sombong karena penyataan Tuhan yang dibuat dari dalam bagi dirimu. Sehingga saudara-saudara sekalian, cara pandang Paulus adalah melihat bahwa masalah itu sebagai sarana untuk merubah karakter. Saudara-saudara sekalian berkata itu, persoalan rumah tangga gak pernah putus dari hidup kita. Tiap-tiap hari selalu ada masalah. Tapi mari kita belajar.
kita sendiri. Mungkin ada karakter yang harus kita ubahkan dalam diri kita. Sebagai apapun kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang anak, perlu perubahan-perubahan karakter. Sehingga saudara-saudara kita mulai tunduk pada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah katakan sekali lagi, mungkin kita sudah mulai lalai dalam ibadah kita, lalai dalam pelayanan kita, lalai dalam segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan. Mungkin kita begitu setia kepada Tuhan, mungkin kita mulai mundur, dan Tuhan harus kasih duri dalam daging supaya karakter kita diubahkan untuk melihat bahwa Yesus yang pertama dalam hidup. Sehingga saudara-saudaraku dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, di situ dicatat bagaimana Paulus bilang, dia merupakan apa yang merupakan dulu kehebatan bagi dirinya secara dunia, maka dikatakan dia anggap sekarang menjadi sampah sejak ia mengenal yang namanya Kristus. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ini namanya perubahan karakter. Nah yang kedua, kita belajar pada Paulus. Yang kedua, ayat yang ke-9. Bagaimana? Tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab itu dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna, dan seterusnya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dari ayat 9 kita belajar cara pandang Paulus. Maka kita belajar Paulus memandang persoalan itu, ya. Paulus memandang persoalan itu bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah. Tuhan melihat, Paulus melihat persoalan itu dengan cara pandang bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah. Sudah diberkati oleh Tuhan, duri dalam daging ataupun penyakit yang dialami Paulus, masalah yang dihadapi Paulus, saudara-saudara, untuk menyadarkan dia bahwa dia punya keterbatasan. Apa yang dihadapi Paulus, saudara-saudara, Tuhan ingin menyatakan kepada dia bahwa dia punya kelemahan. Dia bukan manusia super, walaupun dia diberikan penyataan oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Sehingga waktu dia menghadapi diri dalam daging itu, saudara-saudara sekalian, maka dia diajarkan untuk melihat bahwa engkau adalah manusia itu juga punya keterbatasan dan punya kelemahan, saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu dia mengalami itu, sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, maka 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar bahwa Paulus melihat bahwa masalah yang dihadapinya itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri baginya. Paulus menyadari bahwa dia adalah manusia terbatas yang penuh dengan kekurangan. Sehingga pada waktu dulu dalam daging dialami dengan sebuah persoalan, maka dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah maka kuasaku menjadi sempurna. Saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang kita pelajari bagian ini? Mari kita coba belajar dan melihat bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan bagi kita ini sebuah anugerah, saudara sekalian. Ya kan? Kalau kita masih bisa sehat sampai hari ini, lalu saya katakan ini sebuah anugerah Tuhan. Ya, sebuah anugerah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita masih bisa sehat dan kuat, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa ke pasar, kita masih bisa belanja, kita masih bisa melakukan apapun juga. Lihatlah bahwa ini semua anugerah. Yang Tuhan ajarkan bagi kita bahwa virus corona ini bukan membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, tapi melihat kalau ini anugerah Tuhan, maka membuat kita untuk semakin berserah, bergantung kepada Tuhan, serta hidup di dalam mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Nah, ini penting, saudara-saudara sekalian, ya kan? Hidup ini karunia, masalah itu karunia, masalah itu anugerah. Sehingga saudara-saudara, penting bagi kita waktu kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, mari kita belajar untuk melihat bahwa kita nggak perlu mulai frustasi, kita mulai katakan, bukan gimana, bukan gimana. Lihat bahwa virus ini adalah anugerah.
dekat kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, cara pandang yang berbeda oleh Paulus. Baik, saya mau katakan lebih singkat lagi. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ayat 9 dulu. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau baca ini saudara-saudara, aku agak sedikit menarik sekali. Sebab itu aku lebih suka bermegah. Aku lebih senang bermegah atas kelemahanku. Karena pada waktu aku lemah, maka kuasa Kristus turun menaungi. Nah, yang ketiga kita belajar bahwa Paulus memandang bahwa masalah merupakan jalan untuk mengalami kuasa Tuhan. Masalah yang dihadapi Paulus adalah merupakan sebuah jalan untuk mengalami kuasa Tuhan. Artinya saya katakan kepada kita, masalah yang dialami dalam kehidupan Paulus dengan duri dalam daging itu merupakan sebuah sarana untuk Paulus bisa mengalami dan melihat kuasa Tuhan. Kalau kita belajar kata kuasa dalam bagian-bagian firman Tuhan, maka kata kuasa tidak selalu dicatat dengan kata power atau kekuatan itu, tidak sama sekali. Tapi kalau kita belajar tentang kata kuasa dalam Alkitab, maka dia disebut dengan kata dunamis. Dunamis itu artinya adalah juga kuasa, atau orang katakan juga dengan pekerjaan besar, atau juga disebutkan dengan mukjizat, atau disebutkan juga dengan sebuah kata keberanian. Ya kan? Nah, kalau berkata oleh Tuhan, kita belajar di bagian ini bahwa pada waktu Paulus diperhadapkan dengan sebuah masalah yang dihadapinya baik dalam pelayanannya dan juga di dalam bagian dialaminya, saudara-saudara sekalian, maka dia melihat kuasa Tuhan. Maka dalam masalah yang dihadapinya dia melihat sebuah kekuatan Tuhan, keberanian untuk menghadapi masalah, mujizat yang Tuhan sediakan bagi hidupnya pada waktu dia menghadapi masalah, dan itu disebut dengan dinamis dan kuasa. Saya pernah katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, betul? Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian menghadapi apapun juga, dan inilah dinamis. Sehingga Paulus katakan, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya keberanianku bertemu dalam Kristus, supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya pekerjaan-pekerjaan besar terjadi dalam kehidupanku dalam pelayananku sebagai seorang rasul Tuhan. Ingat saudara sekalian bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Miliki cara pandang yang benar, supaya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita harus mengalami sebuah masalah. Supaya apa? Supaya kita memiliki keberanian dalam iman kita menghadapi hidup ini. Menghadapi corona ini, saudara-saudara sekalian, kita kalau dalam ketakutan, stres, habis sudah sekali. Tapi mari kita menghadapi dengan sebuah kekuatan besar, dengan dinamis, dengan kuasa Tuhan, dengan sebuah keberanian melangkah ke rumah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mengalami dinamis, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian. Saya mau tutup dengan satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Sudah dapat bagian itu? Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan. Sudah berkata oleh Tuhan, apa mau saya katakan bagian ini bahwa semua orang-orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan dia diberikan kuasa. Jadi sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Sekali lagi saya katakan bahwa masalah nggak pernah berhenti dalam hidup saudara dan saya. Betul? Bangun tidur pasti masalahnya ada, ya kan? Mau tidur masalahnya ada. Tiap hari masalah saudara berbagai macam. Tapi hari ini kita mau belajar. Pandanglah masalah itu dengan cara pandang Tuhan. Ingatlah bahwa masalah sedang ingin bekerja atas hidup kita, ingin merubah karakter kita. Mungkin karakter kita hari ini menjadi karakter yang mulai berkenan dalam Tuhan, mulai merupakan Tuhan, mulai jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan mulai ingatkan kita dalam diri dalam batin.
Mari kita belajar untuk melihat bahwa hidup ini, masalah adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebuah kasih. Kiranya Tuhan berkati kita, saudara-saudara sekalian, supaya dalam menjadi hidup ini, saudara-saudara, hari-hari ke depan, saudara dan saya semakin kuat dalam Tuhan. Pandanglah segala sesuatu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan untuk melihat kondisi-kondisi yang ada ini, saudara-saudaraku, sehingga kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh, imun kita semakin kuat, dan kita akan melihat bagaimana dinamis, bagaimana pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan buat bagi kita, bagaimana mukjizat Tuhan dibuat bagi kita, bagaimana keberanian dalam Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya. Ada sebuah pujian, saudara-saudara sekalian, yang mengatakan lebih dari yang pernah indah. Ini kan pujian, saudara-saudara sekalian. Kiranya pujian ini akan memberkati kita, ya, untuk kita semakin hari itu semakin lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita hadapi, bersyukur untuk apapun yang kita alami. Dan hari ini, saudara-saudara sekalian, di minggu yang ketiga ini, Tuhan mau lagi kita datang kepada untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi kondisi-kondisi dalam tanda kutip seperti Paulus katakan, ada duri dalam hati. Mari kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin iman kita mulai lemah karena kondisi virus yang kita alami, baik saudara di rumah maupun di gereja ini. Mari kita mulai berdoa untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, dan melihat bahwa kita berjalan dalam nama Tuhan, ada dinamis, ada keberanian yang kuat yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Masalah tidak akan membuat kita mati, masalah tidak akan membuat kita hilang dari pandangan Tuhan, tapi masalah akan membawa kita kepada sebuah mukjizat. dan Tuhan siap berikan kepada saudara. Kita pujian saudara-saudara sekalian, kalau ingin berdoa, maka beri kesempatan kepada kita. Di kursi saudara-saudara sekalian yang berdiri di bangku anugerah, lakukan hal ini. Katakan sama-sama, lebih daripada yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Memiliki cara pandang yang benar untuk sebuah kondisi yang kita alami, saudara-saudara. Jangan iman saudara dan saya menjadi mundur, tapi mari melihat sebuah kondisi masa dengan cara pandang positif itu semakin lebih dekat kepada Tuhan, merubah karakter pola pikir kita, supaya kita menjadi
dalam hidup. Sebelum saya akan berdoa, saudara-saudara sekalian, saya diberikan mungkin rezekinya sekali lagi. Kalau hari ini Tuhan ingin bicara bagi engkau, untuk apa kau sedang hadapi, biarkan hari ini Tuhan berbicara bagi dirimu. Relakan hatimu menerima jawaban Tuhan. Relakan dirimu menerima kuasa mujizat Tuhan terjadi hari ini. Katakan, Tuhan, aku gak bisa bicara. Katakannya Tuhan, biarkan Tuhan hari ini yang berbicara. Biarkan Tuhan berperan untuk masalahmu. Biarkan Tuhan berperan untuk persoalan-persoalanmu. Sampai kau menerima mujizat Tuhan itu. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan, tapi Tuhan beri kita roh keberanian untuk menjadi hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kita doakan lebih dari apa yang Tuhan di atas hidup saudara saya. Tapi mau bersyukur Yesus, bersyukur Tuhan. Lebih dari yang telah Tuhan. Doakan semuanya telah sediakan dalam hidupku. Saudara itu bukan doa kita, saya akan berdoa saudara sekalian. Saudara yang mengatakan ke depan ingin berlutut melakukan itu, ingin berlakukan itu, dan saya akan menyiapkan darah ini naikkan kepada Tuhan, dan saya mau mujizat ini terjadi atas kehidupan saya hari ini. Mari kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena maunya sekali lagi saudara sekalian. Saudara ke depan akan dilakukan itu, dan saya akan berdoa kepada saudara sekalian. Saya akan berdoa kepada Tuhan, saudara sekalian. Hati
anak-anak Tuhan dengan dibantu anugerah. Mereka yang berikan untuk mereka Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya hari ini lawan dan bukan melawan mereka. Hamba menumpangkan tangan atas hidup mereka Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus itu. Maka Kau memberikan mujizat atas hidup mereka Bapa. Kalau mereka sedang menghadapi masalah-masalah hidup rumah tangga, hidup pribadi, hidup keluarga, pekerjaan, usaha apapun bentuknya Bapa. Marilah hamba berdoa kepada memohon dalam hati hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya turunkan tangan Tuhan, memberkati mereka, menjawab doa mereka Bapa, sehingga menjalani hidup ini Tuhan, mereka melihat cara pandang yang benar tentang sebuah tantangan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ada mujizat Tuhan akan Tuhan melakukan bagi hidup mereka. Bapak berdoa kepada Tuhan, Kau mengenal pribadi mereka masing-masing, Kau mengenal kondisi mereka masing-masing Tuhan. Hamba hanya minta kepada Tuhan di dalam Kristus, kiranya turunkanlah pertolongan-Mu atas hidup mereka, sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu yang berseru kepada Tuhan, maka mereka pulang dengan kuasa kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami semua yang hadir dalam gereja-Mu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati mereka, menjawab pergumulan mereka Bapa. Jemaat-jemaat ada di rumah, anak-anak sekolah di rumah Tuhan, para lansia, orang-orang tua kami Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga tangan-tangan atas hidup mereka, berikan kekuatan kesehatan. Jemaat-jemaat masih di rumah Bapa dalam ibadah online ini pun kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan juga jawab doa-doa mereka. Munculkanlah Tuhan kekuatan-kekuatan iman bagi diri kami Bapa. Yakinkan kami bahwa dalam situasi apapun maka mujizat Tuhan terjadi atas setiap iman anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan diberikan kuasa, keberanian, mujizat, diberikan kemampuan berjalan dalam iman kepada Tuhan, sehingga Tuhan dalam kondisi-kondisi yang ada sering kita percaya bagaimana kekuatan dan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara.